Ada hubungan tertentu dalam hidup yang tidak datang untuk sekedar memberi cinta, tetapi untuk mengubah jiwa seseorang selamanya. Dalam perjalanan spiritual, hubungan ini dikenal sebagai twin flame, sebuah koneksi mendalam yang dipercaya membawa dua jiwa melalui proses transformasi menuju cinta tanpa syarat. Dan perjalanan itu dipercaya memiliki 7 tahapan penting yang akan kita bahas hari ini. Tahap 1, pertemuan. Pertemuan dengan twin flame bukanlah pertemuan biasa, melainkan sebuah momen unik yang sering digambarkan seperti ada sesuatu yang langsung terasa cocok di dalam diri. Ini adalah bentuk pengakuan jiwa yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Dalam banyak kasus, pertemuan ini hadir bersamaan dengan kebangkitan spiritual, seolah alam semesta sengaja mengatur momen tersebut dengan sangat presisi. Ada orang yang langsung menyadarinya sejak detik pertama, sementara yang lain perlahan-lahan baru mengerti bahwa orang ini sangat berbeda dari siapapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Dalam perjalanan pribadiku, takdir ini dimulai lewat cara yang tak terduga, karena aku pertama kali bertemu dan berkenalan dengan pasangan twin flameku melalui sebuah aplikasi pembelajaran bahasa dan budaya antar negara. Tahap 2, jatuh cinta, falling in love. Di tahap ini, hubungan mulai terbangun, seperti layaknya kisah cinta pada umumnya, di mana kedua pihak saling mendekat, saling mengenal, dan menikmati kebersamaan. Namun, tetap ada perbedaan yang sangat besar yang menyertainya. Saat bersamanya, dunia terasa menjadi sangat lengkap, dan yang mengejutkan adalah, saat berjauhan pun, hati ini tetap terasa penuh, hanya dengan memikirkannya. Fenomena ini terasa seperti ada benang tak kasat mata yang terus menghubungkan dua jiwa meski jarak fisik memisahkan mereka. Namun ada satu hal yang tidak bisa disangkal, yaitu adanya ayunan emosi yang luar biasa besar. Pada satu momen, kamu bisa merasakan kebahagiaan yang begitu murni, seperti menyentuh surga. Tetapi di momen berikutnya, rasa cemas atau kesepian bisa datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi bukan karena ada yang salah, melainkan karena koneksi ini begitu hidup dan kuat sampai seluruh tubuh dan jiwa ikut merasakannya. Bahkan, waktu pun terasa kacau, karena beberapa jam bersama rasanya hanya seperti 5 menit, sementara 5 menit berpisah bisa terasa seperti berjam-jam. Seiring berjalannya waktu, kami pun jatuh cinta dan menyadari ada begitu banyak kesamaan luar biasa di antara kami, mulai dari selera masakan yang sama hingga lagu favorit yang serupa. Lebih uniknya lagi, kami bahkan memiliki ciri fisik yang sama persis pada guratan telapak tangan kami. Tahap 3, ujian, the challenges. Kalau di tahap sebelumnya, semuanya terasa seperti mimpi indah, maka di tahap ini, realita mulai mengetuk pintu dengan cukup keras. Berbagai rintangan mulai bermunculan, bukan untuk menghancurkan hubungan ini, melainkan untuk menguji seberapa dalam keduanya bersedia bertumbuh bersama. Perbedaan nilai, lingkungan yang tidak mendukung, serta waktu yang rasanya tidak pernah tepat, sesungguhnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Dalam kisahku, tantangan itu hadir dalam bentuk yang sangat nyata, seperti jarak yang memisahkan, perbedaan usia yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dan kenyataan pahit bahwa salah satu, atau bahkan keduanya sudah punya pasangan. Disinilah ego mulai diuji, dan pertanyaan besar mulai muncul mengenai apakah hubungan ini cukup kuat untuk bertahan, atau mungkin memang belum waktunya. Ujian berat ini kami rasakan karena kami berasal dari dua negara, dan budaya yang berbeda ditambah lagi dengan jarak usia yang membentang. Perbedaan geografis ini menjadi pembatas yang nyata, di mana aku berada di Jakarta, sedangkan dia tinggal jauh di Tokyo. Tahap 4, periode senyap, the silent period, garis miring krisis. Ini adalah tahap yang paling berat sekaligus paling sunyi, tetapi secara paradoks menjadi fase yang paling penting. Tiba-tiba saja koneksi yang selama ini terasa begitu kuat, seolah terputus, sehingga terjadi pemisahan baik secara fisik maupun secara psikologis. Komunikasi mulai berhenti, hubungan dijalani dengan jeda,
dan keheningan yang tercipta terasa jauh lebih menyakitkan dari pertengkaran manapun. Tapi periode senyap ini bukan sekadar putus hubungan biasa, karena ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di baliknya. Ini adalah waktu di mana jiwa dipaksa untuk bangkit, sehingga pihak laki-laki mulai melepas tembok pertahanan yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya. Sementara itu di sisi lain, pihak perempuan mulai mengalami kebangkitan spiritual, awalnya yang membawa kesadaran baru tentang dirinya sendiri, tentang cinta, dan tentang tujuan hidupnya yang lebih besar. Saat masa-masa sulit itu terjadi, pasanganku yang merupakan seorang wanita merasa sangat terpukul pada awalnya, dan harus melewati rasa sakit yang mendalam. Namun justru dari titik terendah, itulah kami baru menyadari bahwa hubungan kami adalah twin flame, setelah seorang praktisi spiritual memberitahu kami bahwa semua kepedihan dan dinamika ini merupakan tanda-tanda nyata dari ikatan twin flame. Tahap 5, surrender. Berserah atau surrender bukan berarti menyerah karena kalah dalam keadaan. Fase ini adalah momen di mana kamu akhirnya berhenti berjuang melawan arus, berhenti memaksakan hasil, berhenti mengontrol, serta berhenti bertanya, kapan dan kenapa. Kamu melepaskan genggamanmu bukan karena kamu tidak peduli lagi, tetapi justru karena kamu akhirnya cukup percaya pada proses yang sedang berjalan. Dan disitulah anehnya ruang baru yang lebih lega akan terbuka. Ketika ego berhenti berjuang, maka hati akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kamu berhenti fokus pada hubungan kalian dan mulai fokus pada diri sendiri, kamu akan menemukan kembali jati dirimu yang hilang. Berserah adalah sebuah titik balik yang bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak yang jauh lebih dalam. Banyak yang bilang ini adalah tahap terberat sekaligus terpenting, karena disinilah pertumbuhan sejati dimulai. Fase berserah ini biasanya memang lebih dulu dialami oleh wanita. Begitu pula dengan pasangan wanitaku yang terbukti bisa lebih cepat melaluinya dibandingkan diriku sebagai pria, hingga akhirnya kebangkitan spiritual yang sesungguhnya mulai terjadi pada dirinya. Tahap 6, reunion. Setelah fase berserah berhasil dilalui, dan setelah masing-masing pihak bertumbuh serta menyembuhkan dirinya sendiri, keduanya akan dipertemukan kembali. Tapi reuni ini terasa sangat berbeda, dan tidak seperti kembali ke tempat yang lama, melainkan seperti masuk ke dimensi yang sama sekali baru. Hal ini terjadi karena keduanya datang bukan lagi dengan luka atau ego yang sama, melainkan dengan versi diri yang jauh lebih murni. Ketika dua jiwa yang sudah bertumbuh itu bertemu kembali, yang terasa bukan hanya kebahagiaan biasa, melainkan sebuah kedamaian yang sangat dalam, seperti akhirnya pulang ke rumah yang sesungguhnya. Banyak yang menggambarkan fase ini seperti hidup di dimensi lain, bukan karena semua masalah langsung hilang, tetapi karena cara memandang segalanya telah berubah total. Setelah melewati masa separasi atau perpisahan yang panjang itu, kami pun akhirnya bersatu kembali dalam fase reuni. Kami kini bisa saling mendukung dan menerima satu sama lain apa adanya. Dan di momen indah inilah aku baru mengetahui penjelasan langsung darinya bahwa aku adalah pasangan twin flame-nya. Tahap 7, penyatuan, union. Tahap ini bukan sekadar tentang pernikahan, tinggal bersama, atau tentang status hubungan yang resmi di mata dunia. Integrasi ini adalah penyatuan dua jiwa di tingkat yang paling dalam, di mana keduanya saling memahami sepenuhnya, tanpa perlu menjelaskan atau membuktikan apapun lagi. Cinta yang ada bukan lagi cinta yang menuntut atau bergantung, melainkan cinta yang membebaskan. Di tahap ini, masalah-masalah yang dulu terasa besar pun tidak lagi perlu dipermasalahkan, bukan karena diabaikan, melainkan karena sudah tidak lagi mengancam kedalaman koneksi tersebut. Bahkan kenyataan bahwa pasangan mungkin masih milik orang lain pun bisa diterima bukan dengan kepahitan atau pasrah yang terpaksa, melainkan dengan keikhlasan yang lahir dari cinta yang sudah melampaui rasa kepemilikan. Disinilah dua jiwa benar-benar menjadi satu, bukan karena dunia mengizinkan,
melainkan karena jiwa mereka sudah tidak bisa dibedakan lagi. Melalui semua proses panjang ini, di tahap penyatuan, inilah kamu akhirnya mulai benar-benar percaya pada kekuatan cinta tanpa syarat yang berjalan murni, tanpa adanya paksaan dan tulus menerima segala hal apa adanya. Setiap pertemuan memiliki alasan, setiap perpisahan membawa pelajaran, dan setiap perjalanan jiwa selalu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.